Perayaan Imlek menjadi momen yang dinanti-nantikan oleh etnis Tionghoa. Momen pergantian tahun ini kerap diisi dengan berbagai tradisi perayaan yang meriah dan penuh sukacita. Di balik kemeriahan perayaannya, ternyata terdapat sejumlah pantangan malam Imlek yang perlu dihindari. Pantangan-pantangan ini dipercaya akan membawa kesialan dan nasib buruk apabila dilanggar. Lantas, apa saja pantangan-pantangan malam Imlek tersebut? Simak berikut ini ulasan lengkapnya yang telah dihimpun dari berbagai sumber. Berikut ini beberapa pantangan yang sebaiknya tidak dilakukan pada saat malam Imlek. Pertama, menagih utang. Pada saat malam Imlek, menagih utang menjadi salah satu pantangan sebaiknya tidak dilakukan. Oleh karena itu, seseorang yang dipinjami uang tidak boleh pergi untuk menagih utang kepada yang berutang. Apabila pantangan tersebut dilanggar, orang itu dipercaya akan mendapatkan kesialan sepanjang tahun berikutnya. Bagi seseorang yang memiliki utang, sebaiknya berinisiatif untuk melunasinya sebelum malam tahun baru Imlek. Membayar utang pada malam tahun baru tentunya juga akan mengurangi beban seseorang pada perayaan Imlek keesokan hari. Kedua, menyajikan makanan berjumlah genap. Menyajikan makanan berjumlah genap juga termasuk hal yang tidak boleh dilakukan saat malam Imlek. Konon, makanan yang disajikan dalam jumlah genap hanya diperuntukkan bagi tawanan penjara sebelum dihukum mati. Maka dari itu, disarankan untuk menyajikan makanan berjumlah ganjil. Pada malam tahun baru, sebaiknya menyajikan 9 jenis atau lebih menu di atas meja. Ketiga, membiarkan rumah kotor. Pantangan selanjutnya pada malam tahun baru Imlek adalah membiarkan rumah kotor. Oleh karena itu, baju dan piring kotor yang digunakan setelah makan malam harus sudah dicuci sebelum hari tahun baru. Hal ini karena pada keesokan harinya, seseorang yang merayakan Imlek tidak boleh bersih-bersih atau mencuci piring dan baju pada hari perayaan. Kegiatan bersih-bersih di hari perayaan Imlek dipercaya akan membuang rezeki yang baru saja didapatkan. Di malam Imlek, beberapa orang menyembunyikan perangkat rumah tangga yang kotor, di antaranya sapu, sikat, kain pel, dan penyedot debu. Keempat, menjemur pakaian. Pada malam tahun baru Imlek, tidak boleh menjemur atau menggantung pakaian hingga kering. Masyarakat Tionghoa percaya bahwa menjemur pakaian di malam perayaan Imlek akan memikat roh jahat dan nasib buruk. 5. Bercerita hantu. Pantangan selanjutnya yang harus dihindari saat malam Imlek selanjutnya yaitu bercerita tentang hantu. Ketika bercerita seram, kisahnya biasa dikaitkan dengan kematian. Jika ada yang melanggarnya, dipercaya seseorang itu akan dihantui setan atau debt collector. Selain itu, menurut kepercayaan masyarakat Tionghoa, hal yang terjadi pada malam tahun baru Imlek akan menggambarkan yang terjadi pada tahun berikutnya. Keenam, membiarkan rambut tidak tertata. Pada malam Imlek, masyarakat Tionghoa memiliki kebiasaan menggunting, merapikan, atau menata rambut. Hal tersebut dilakukan untuk membuang bala di tahun sebelumnya. Menurut kepercayaan masyarakat Tionghoa, memotong rambut pada hari Imlek akan memotong keberuntungan sepanjang tahun, sehingga mereka akan melakukannya pada malam harinya. Pada malam Imlek, rambut mulai dipotong dan ditata untuk mendapatkan penampilan baru. Penampilan baru ini juga bisa diartikan sebagai kekayaan baru. Maka dari itu, pada malam Imlek, rambut tidak boleh dibiarkan tidak tertata. Ketujuh, berkata kasar. Berkata kasar juga tidak boleh dilakukan pada malam Imlek karena dipercaya akan menggambarkan kehidupan sepanjang tahun berikutnya. Bahasa yang kasar juga menunjukkan ketidakberuntungan. Selain di malam Imlek, ada juga beberapa pantangan yang tidak boleh dilakukan pada hari perayaan Imlek. Berikut ini penjelasan lengkapnya. Pertama, larangan menyapu. Larangan menyapu saat Imlek memiliki makna filosofis. Masyarakat Tionghoa percaya bahwa menyapu atau membersihkan rumah saat Imlek dapat menghapus rezeki dan keberuntungan yang datang. Larangan menyapu rumah biasanya berlaku mulai dari hari pertama Imlek hingga 2 hari berikutnya. Oleh karena itu, masyarakat Tionghoa cenderung menyapu sehari sebelum Imlek untuk menghindari pantangan tersebut. Kedua, larangan memberi angpau bagi yang belum menikah. Dalam budaya Tionghoa, orang yang sudah menikah dianggap lebih mapan secara ekonomi dan psikologis dibandingkan yang belum menikah. Mereka yang telah menikah juga dianggap lebih berhasil membentuk keluarga baru. Oleh karena itu, yang sudah menikah biasanya memberi angpau kepada yang belum menikah. Ini dilakukan dengan harapan angpau dari orang yang telah menikah akan memberikan nasib baik kepada orang tersebut. Dalam hal ini, tentunya jodoh. Bila seseorang yang belum menikah ingin memberikan angpau, sebaiknya cuma memberikan uang tanpa amplop merah. Ketiga, larangan menangis. Menangis pada malam Imlek
dipercaya dapat membawa nasib buruk dan membuat seseorang terus merasa sedih sepanjang tahun. Namun, larangan ini tidak berlaku bagi anak-anak yang menangis pada hari Imlek. Keempat, larangan marah. Menahan emosi sangat dianjurkan saat Imlek. Karena marah, diyakini bisa membawa dampak buruk yang membuat kita sulit mengendalikan emosi sepanjang tahun. Selain itu, orang yang dimarahi juga dianggap akan mengalami kesialan dalam bentuk sering disalahkan atau dimarahi sepanjang tahun. Kelima, larangan keramas. Keramas pada hari pertama Imlek dianggap bisa mengusir keberuntungan dan membawa sial sepanjang tahun. Oleh karena itu, banyak yang menghindari keramas pada hari tersebut. Keenam, larangan berpakaian hitam dan putih. Warna hitam dan putih biasanya dikaitkan dengan suasana berduka. Karena itu, pakaian dengan warna ini dihindari selama perayaan Imlek yang penuh dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Ketujuh, larangan menggunakan benda tajam. Penggunaan benda tajam seperti pisau atau gunting dianggap bisa menghalangi keberuntungan. Oleh karena itu, benda-benda ini sebaiknya tidak digunakan selama perayaan Imlek. Kedelapan, larangan merusak. Merusak barang pada hari Imlek dipercaya bisa membawa nasib buruk. Misalnya, memecahkan piring atau gelas dianggap sebagai pertanda kesialan. Kesembilan, larangan berhutang. Selain dilarang menagih hutang pada malam Imlek, pada hari Imlek juga dilarang berutang. Jika pantangan ini dilanggar, dipercaya orang tersebut akan terus dipinjami berhutang sepanjang tahun. Oleh karena itu, sebelum Imlek dianjurkan untuk melunasi semua utang dan menghindari meminjamkan uang pada hari tersebut.